A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah as-sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'a mardatillahi wajhi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, kita masuk di pertemuan yang kelima dan konon yang keempat. Qala al-imam al-musannif rahimahullah fi tanzimil ilmi wal ibadah, bagaimana menghidupkan milieu keilmuan dan keibadahan, milieu ibadah dan talabul ilm di dalam sebuah keluarga. Thayyib, poin penting yang akan disampaikan oleh Syekh di konon ini, undang-undang ini adalah bagaimana sebuah rumah itu semua anggota keluarganya memiliki fokus untuk mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah thaqafah Islamiyah, berarti dia harus memiliki azam yang kuat untuk selalu mencari yang namanya ilmu fardu ain. Yang kedua adalah thaqafah mu'asirah, sebuah keluarga harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang dia butuhkan di masa dia, baik itu yang positif atau untuk menghalau hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah thaqafatun takhasusiyah, setiap dari anggota keluarga harus memiliki spesialisasi yang menjadi keniscayaan, karena kita di hidup ini nggak mungkin menguasai seluruh ilmu, maka kita harus memiliki spesialisasi. Dengan itu kita bisa memberikan kontribusi kepada orang yang banyak. Ini salah satu poin penting. Thaqafah Islamiyah, thaqafah mu'asirah, dan thaqafah takhasusiyah. Kita baca, qala rahimahullah ta'ala, laisa hunaka ahammu min qadhiyataini fi hayati al-baitil muslim. Tidak ada yang lebih penting dari dua hal ini di kehidupan keluarga seorang muslim. Yang pertama, tangzimul ilmi. Yang kedua, tangzimul ibadati. Menghidupkan milieu keilmuan dan menghidupkan milieu keibadahan. Wa ahammu ma yadkhulu fi babil ilmi al-ulumul mafrudatu wal ulumul matlubatu. Wa ahammu ma yutalabu bihil muslimu fi babil ibadati iqamatul faraidhi wal wajibati wa sunani wal adabi, wa yambaghi an yata'awana ahlul baiti ala iqamati hadaini al matlubaini liyakuna ahlu dhalikal baiti madhkurina indallahi fil mala'il a'la yantabiku alaihim qaulullahi ta'ala fil hadithil qudsiyyi wa ma dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, hadithun sahih. Yang paling penting di bab ilmu adalah ilmu fardu ain. Sebuah rumah harus memiliki perhatian. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Yang kedua dan yang paling penting yang harus dijaga di rumah dalam hal ibadah adalah ibadah yang fardu, kemudian yang sunnah-sunnah, kemudian yang adab-adab. Dan dalam rangka menghidupkan keilmuan yang fardu ain dan ibadah yang wajib ini, ahlul bait itu harus berbondong-bondong bersama-sama, saling menolong, saling mengingatkan. Karena kalau kita menghidupkan ibadah kita akan masuk di janji Allah, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ketika sebuah rumah sama-sama baca Quran atau sholat tahajud misalkan, maka Allah akan sebut, akan puji, dan malaikat akan mendoakan keluarga yang sama-sama melakukan ibadah tadi di langit sana. Malaikat-malaikat Allah dipuji di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Dan juga Allah berfirman, qala ta'ala linisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati. Jadi wadhkurna
ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Berarti di rumah para istri-istri Nabi itu ada yang membacakan kepadanya ayat-ayat Quran dan hikmah-hikmah. Berarti Nabi sebagai suami selalu membacakan, selalu melakukan taklim di rumah istri-istrinya. Di sana ada taklim berarti yang dilakukan Nabi, dan di sana ada proses ta'alum, belajar dari istri-istri Nabi. Karena Allah mengatakan wadkurna fi buyut mayutla fi buyutikunna. Apa yang dibaca di rumah kamu itu diingat. Kalau ada yang dibaca, berarti ada yang membaca. Yang membaca siapa? Suami para istri-istri Nabi. Siapa itu? Ya Rasulullah. Berarti Rasulullah melakukan proses taklim, dan para istri-istri dan keluarga Rasul melakukan proses ta'alum di rumah-rumah mereka. Fahuwa huna mafhumun wa madhmunun amal mafhum fayadullu ala anna hunaka taliyan yatlu alaihimul qur'ana wal hikmata fahunaka idhnu ta'limin wa amal madhmun fahuwa amruhunna bitadzakur fahunaka idhnu ta'allum wa minha hunaka la budda min tangdhimil ilmi wa ta'allum asyar'iyaini bi an yakuna li ahlil baiti jalasatun ilmiyatun tafakuhiyah. Sebuah rumah harus ada perapian ya dalam waktu untuk belajar dan ta'allum wa ta'lim syar'i. Waqad yakunul baitul muslimu maqarran lidurusi nisa'in wa rijalin min ghairi ahlil bait. Waqad yakunu li ahlil baiti hudurun fi majalisa lil ilmi fil masjidi aw fi buyutin ukhra. Al-muhim huwa tangdhimul ilmi dakhilal baiti bihaitsu yashmalu kulla sukanihi. Poin pentingnya baik itu membikin pengajian di rumah ataupun antara keluarga ataupun keluar mendatangi ulama, syekh, ustadz, kiai dan sebagainya. Intinya semua anggota rumah harus memiliki jadwal yang rutin dalam rangka belajar dan beribadah. Wa yambagi an yakuna hunaka tumuhun inda ahlil baiti bi an yuhassila kullun minhum thaqafatan islamiyah wa thaqafatan mu'asirah wa thaqafatan takhususiyah. Nah, tumuh artinya adalah curiosity ya, atau rasa ingin tahu, curiosity atau azam yang kuat ya, keinginan yang kuat untuk tahu. Jadi 3 hal ini tadi yang kita sebutkan di mukadimah ini harus dimiliki setiap anggota rumah. Ini kewajiban kepala keluarga bil khusus. Wa mimma yadkhulu fi tangdhimil ilmi an yakuna fi kulli baitin maktabah. Ada perpustakaan di setiap rumah walaupun mini kecil. Wa an yakuna hunaka i'tiyadun 'alal mutalaah, adanya kebiasaan untuk membaca. Wa an yakuna hunaka daf'un nahwa talaqqil ilmi, di sana ada keinginan, dorongan untuk selalu mencari ilmu. Wa ma tangdhimil ilmi fala budda min tangdhimil ibadah. Selain ada jadwal untuk ilmunya, maktabahnya, taklimnya, harus ada juga jadwal ibadah di rumah itu. Khosotan as-sholawat, sholat sunnah berjamaah, wa qiraatul Quran berjamaah, wa syaghlul awqati bil adhkari wa da'awat, dan doa bareng atau zikir bareng, wa tiyadu siyamil faraidi wa nawafili, puasa fardu bersama-sama atau sunnah, wa ahammu syai'in yahtaju ila mazidi tadhkir wa tarkis wa i'tiyadu iqamatis sholawati fi awqatiha. Dan yang paling penting adalah membiasakan sholat fardu di waktunya. Wa i'tiyadu iqamatil jama'ati fil baiti liman fatahu hudurul jama'ati fil masjid, dan mengadakan sholat jamaah di rumah apabila terjadi ketinggalan masbuk karena sholat di masjid, tangkal jamaahnya di rumah. Jadi ibadah yang paling pokok adalah semua anggota keluarga harus sholat di waktunya, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua anggota keluarga harus sholat di waktunya. Wa minal munasibi an yash'ura ahlul baiti jami'an bimazidil istimam bil munasabah al usbu'iyah ka'an yudhhira ihtimamal jami' yaumal jum'ati fil iktsari minas salati ala Rasulillah fi wa ghuslul jum'ati wa tabkiru ila salati fi wa an yadhkura bisunniyati siyami yaumayil itsnaini wal khamisi wa siyami yaumi arafata wa tasu'a wa asyura. Dan juga sebuah momen-momen mingguan keagamaan seperti hari Jumat itu dipakai untuk mengingatkan bahwasanya itu adalah waktu terbaik untuk sholawat.
Kemudian momen Senin Kemis dipakai untuk puasa bersama. Kemudian mandi sholat Jumat, bersih-bersih bersama. Kemudian ketika saum Arafah, saum bersama, Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram, momen-momen seperti itu dipakai untuk sama-sama mengajak anggota keluarga, karena yang bersama itu lebih semangat. Wa minal mustahsani at-tadhkiru bil munasabat al-islamiyah fi ba'di syuhuri ka fathil qudsi fi Rajab wa hadithatil Isra'i wal Mi'raji fi Rajab wa minal munasibi al-ihtifalat bil munasabat islamiyah walibtihaju biha kadhikral maulidi nabawi. Juga dengan munasabah-munasabah tahunan seperti pembukaan Baitul Maqdis di bulan Rajab, seperti kejadian Isra dan Mi'raj di bulan Rajab juga, seperti Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Itu perlu dihidupkan dengan membaca sirah bersama, dengan membaca kitab tentang jihad, dengan sirah tentang ghazwah Rasulullah, karena itu di waktu yang munasib itu akan membuat lebih ringan untuk sama-sama beribadah bareng-bareng daripada membuat waktu baru seperti itu. Wa yang bagi an tukhassal munasabatu sanawiyatu bi mazidi inayatin kasawmi Ramadan wa qiyamihi wa iqamati sunanihi wa nawafilihi wal ihtimami bi asyuril hajj wal munasib antar bital ibadata bil ilmil khas. Di setiap ibadah momen itu disambungkan dengan keilmuan tertentu, seperti momen Maulid baca sirah, momen jihad baca ghazawat al futuhat, momen Isra Mi'raj membaca tentang kisah Mi'raj, momen Idul Adha membaca tentang Fathul Udhiyah. Setiap momen dikaitkan dengan fikih dan ilmunya, itu lebih bagus lagi. Wa minal munasibi antar bital ibadata bil ilmil khas bi kulli munasabatin ka antaqra'a sirata lisyama'ili fi syahril maulidi wa kana ahadu zumala'ina yab'athu man yudarrisu sirata wasyama'ila ba'da kulli salatin fi syahril maulid wa la'allahu minal munasibi an tazdadad durusu al-ilmiyatu fil masajidi aw fil buyuti fi ba'dil munasabat walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran ayyuhal ikhwah. Insyaallah setelahnya kita akan membahas Qanun Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.